Adakah kau mendengar? Di sela deru angin yang kini tak lagi ramah, suara-suara lirih yang dulu lantang kini mengecil, namun belum padam. Mereka yang berdiri di bawah langit kelabu, yang tiap paginya disapa bukan oleh harapan, melainkan angka-angka yang jatuh seperti daun kering. Harga naik, penghasilan kering, namun mereka tetap melangkah meski kaki gemetar. Sebab apalagi yang tersisa selain langkah itu sendiri? Lihatlah wajah mereka, kawan. Wajah-wajah yang dulu bersinar oleh cita-cita, kini dihias garis-garis perih yang tak pernah diajarkan sekolah. Dan tangan-tangan mereka kasar, retak, namun masih menengadah, bukan meminta, melainkan menantang langit. Apalagi yang hendak kau timpakan? Mereka bertanya, bukan pada dewa, bukan pada penguasa, tapi pada diri sendiri yang masih, ajaibnya, bertahan di tengah amuk ombak tanpa perahu. Hei, engkau yang kini mendengar, tidakkah kau rasakan denyut itu di dadamu? Itu bukan sekadar detak jantung, itu jenderang perang. Perang melawan hancurnya harga diri, melawan kenyataan yang berkata, menyerah saja. Tapi mereka, kita, kau, menolak tunduk walau pundak sudah patah. Malam-malam panjang tanpa tidur. Ibu-ibu yang menghitung receh hingga air matanya kering. Ayah-ayah yang menatap kosong ke langit-langit. Anak-anak yang bertanya, mengapa esok tak serupa kemarin? Dan tak ada jawaban selain pelukan yang semakin rapuh, namun hangat, masih hangat, sebab cinta tak pernah ikut jatuh di pasar saham. Dan pasar itu, pasar itu kini sepi, lapak-lapak menunduk seperti pohon patah. Tapi di balik tirai debu, masih ada suara. Apa yang bisa kau beli hari ini, Bu? Lemah, namun ada. Karena hidup bukan soal kuat atau lemah, melainkan soal masih adakah napas untuk satu hari lagi? Dan mereka memilih, ya, masih ada. Apakah kau ikut merasa? Betapa angin pun kini menusuk lebih dalam. Bukan hanya kulit, tapi hingga ke tulang keyakinan bahwa dunia ini kadang seperti cangkir retak yang masih dipakai. Sebab tak ada cangkir lain. Dan teh pahit di dalamnya tetap diteguk. Sebab meneguk pahit itu lebih baik daripada membiarkannya dingin sia-sia. Maka mereka berjalan di jalan-jalan yang makin berlubang, di trotoar yang retak seperti janji-janji para pemimpin. Namun kaki itu masih melangkah, karena diam artinya tamat. Adakah kau juga, wahai yang mendengar ini? Terkadang ingin menjerit tanpa suara. Terkadang ingin rebah, tak bangun lagi. Tapi ingatlah, setiap pagi yang gelap itu, ada secercah cahaya, walau kecil, walau malu-malu, yang menunggu disapa oleh mereka yang memilih bangun. Jangan kau kira mereka tak lelah. Mereka lelah. Oh, sungguh lelah. Tapi lihat, mereka tetap mengepakkan sayap-sayap lusuh itu, seperti burung yang tahu bahwa badai ini tak abadi. Dan aku yang kini bersuara, tak lebih dari gema dari dada-dada mereka yang berkata pada dunia, kau boleh hancurkan dompetku, kau boleh remukan rencana-rencanaku, tapi aku tetap ada. Aku masih di sini, dan aku menantimu esok dengan luka, ya, tapi juga dengan tekad yang tak bisa kau beli dengan apapun. Dan hari pun bergulir tanpa ampun. Mentari naik bukan membawa kabar baik, melainkan panas yang menambah dahaga. Dahaga akan kepastian yang entah di mana sembunyi. Dan jalanan tetap ramai, tapi bukan ramai oleh tawa, melainkan oleh langkah-langkah berat yang menyeret harapan yang nyaris putus. Lelaki tua di ujung jalan masih menggelar dagangannya, mata sayu, tangan gemetar, tapi mulutnya berseru, ayo, mari dibeli. Barangku masih layak, walau dunia ini tampaknya sudah tidak. Dan anak muda di pojok sana mengayuh sepedanya mengantar paket-paket. Bukan demi cita-cita, tapi demi nasi malam ini. Betapa getir, tapi juga betapa mulia ketika manusia memilih terus berjalan walau lututnya berdarah, ketika mereka berkata pada langit muram, aku di sini.
Aku belum tumbang. Dan aku tak akan memberimu kepuasan itu. Kau yang kini menyimak bisikan ini. Tidakkah hatimu ikut menghangat melihat tangan-tangan kecil yang membantu ibunya di dapur, bukan untuk bermain, tapi untuk menambal kekurangan yang kian menganga. Dan di sekolah, anak-anak itu belajar. Tapi benaknya tak hanya penuh huruf dan angka, melainkan juga pertanyaan besar, yang bahkan orang dewasa pun takut menjawab. Apa yang akan terjadi pada kita esok? Tak ada ramalan yang pasti, tak ada juru selamat yang turun dari awan. Yang ada hanya kita yang saling menatap, saling menepuk bahu dalam diam. Karena kata-kata pun kadang terlalu mewah untuk diucapkan. Namun, dengarlah, ada getar kecil yang mulai bangkit. Seperti bara dalam abu, tak besar, tapi cukup untuk menghangatkan. Dan itu cukup untuk satu malam lagi. Pasar gelap. Ya, tapi di sudut-sudutnya, orang masih berbagi. Sepotong roti dibelah dua, segenggam beras disisihkan untuk tetangga. Bukan karena mereka kaya, tapi karena mereka tahu, di dunia yang kian dingin ini, hanya tangan yang menggenggam tangan lainlah yang bisa melawan beku. Kau yang mendengarkan, kau pun bagian dari gelombang ini. Gelombang orang-orang yang tak pernah masuk berita, tapi merekalah yang menopang langit yang hampir runtuh, mereka yang tak punya suara. Namun langkah-langkah mereka mengguncang bumi ini pelan-pelan. Dan malam datang lagi. Seperti kemarin, tapi dengar. Di balik tirai malam itu, ada suara batin yang berkata, "Aku bertahan 1 hari lagi, dan itu, untuk sekarang, sudah lebih dari cukup." Lilin kecil dinyalakan, bukan untuk menerangi dunia, tapi untuk mengusir gelap di ruang sempit ini. Dan itu, bagiku, bagimu, sudah seperti kemenangan kecil, kemenangan melawan putus asa yang selalu mengintai. Dan esok, kita akan ulangi lagi dengan tubuh yang lebih lelah, dengan dompet yang lebih tipis, tapi dengan dada yang anehnya makin mengeras seperti baja. Karena begitulah manusia. Ia rapuh, tapi tak mudah patah. Ia menangis, tapi masih bisa menertawakan luka. Ia jatuh, tapi tangannya tak lupa untuk menggenggam tanah, mengambil kekuatan dari bumi yang sama yang menindihnya. Dan aku, suaraku ini, adalah cermin dari kalian semua. Yang kini menatap layar, mendengar bisikan kata ini, kalian yang berpikir, apa gunanya? Tapi, tetap mendengar hingga bait ini. Karena di sudut hatimu, kau tahu, kita tak sendiri dalam gelap ini. Kita bersama dalam sunyi yang penuh gema. Dan fajar menyingsing lagi, bukan dengan warna emas yang megah, tapi dengan abu-abu yang lelah. Langit pun tampaknya ikut menyerah. Namun tidak mereka, tidak kita, yang tiap pagi berdiri walau sendi-sendi menjerit. Wahai kau yang kini menyimak, bukankah kau pun tahu getirnya menatap dompet kosong, menimbang antara beras atau obat, antara sekolah anak atau bayar listrik, pilihan-pilihan mustahil yang kini jadi rutinitas, dan kita menelan pahit itu hari demi hari. Tapi dengar, di lorong-lorong sempit itu masih terdengar langkah kecil bocah yang berlari, tawanya tipis, namun tulus. Seakan dunia ini belum sepenuhnya gelap, masih ada secercah cahaya dalam tawa yang menembus pekatnya kesulitan. Dan ibu itu yang menggendong dagangan di pundak, bahu yang sempit tapi memikul beban sebesar gunung. Ia melangkah, bukan karena yakin akan laku, tapi karena diam berarti mati. Dan hidup, betapapun getir, tetap lebih manis daripada kehampaan. Adakah kau merasakannya? Gelora halus yang tumbuh dari luka ini? Semangat yang tak berteriak, tapi berbisik di dada. Teruslah, walau perlahan, karena kita bukan makhluk sempurna, tapi kita adalah makhluk yang tahu caranya bertahan. Lihat,
Para pedagang itu masih menyusun dagangan, meski pelanggan makin jarang, meski hujan turun tanpa janji cerah. Mereka masih mencoba, sebab mencoba adalah bentuk doa paling nyata. Dan di sudut kota, anak muda dengan tangan kotor dari kerja keras menatap langit yang kosong, tapi matanya berkata, "Aku belum selesai." Itulah kita, yang mungkin jatuh, mungkin patah, tapi tak pernah benar-benar hilang. Wahai engkau yang mendengarkan ini, tidakkah kau ingin ikut mengangkat dagu? Meski air mata menggantung di pelupuk, karena setiap tetesnya adalah bukti bahwa kita masih merasa, dan selama kita merasa, kita masih hidup, kita masih berjuang. Dan malam tiba lagi, seperti sahabat lama yang tak pernah absen, membawa gelap yang akrab, tapi juga membawa waktu untuk menenangkan dada, untuk berkata pada diri, "Kau hebat, kau bertahan lagi hari ini." Tak perlu dunia mengakui, tak perlu sorak-sorai atau tepuk tangan, cukuplah dada ini yang tahu bahwa langkah-langkah kecilmu hari ini adalah tamparan bagi keputusasaan yang ingin menang. Dan besok, kita ulangi lagi, dengan kaki yang lebih lelah, tapi juga dengan jiwa yang sedikit lebih keras, karena setiap badai selalu menyisakan mereka yang memilih bertahan, dan kita, ya, kita adalah mereka itu. Aku, dengan suara ini, ingin kau tahu bahwa kau tak sendiri, bahwa setiap nafasmu, setiap getar di dadamu adalah bagian dari gelombang besar ini, gelombang orang-orang yang tak dikenal, tapi merekalah yang sesungguhnya penopang dunia ini. Dan saat esok datang lagi, dengan luka baru, dengan getir yang tak juga reda, kita akan tetap melangkah, karena kita bukan hanya manusia. Kita adalah bara yang tak pernah padam. Kita adalah doa yang tak pernah putus. Kita adalah bukti hidup itu sendiri, dalam bentuknya yang paling jujur. Perjuangan yang tak kenal kata selesai. Dan subuh menjemput lagi, bukan dengan janji manis, tapi dengan tantangan baru yang menggigit, dingin yang merasuk sampai ke sumsum semangat. Namun lihatlah, mereka masih bangkit, masih mengikatkan tali sepatu yang sudah usang, masih menyambar sarapan sekenanya, karena hidup tak menunggu yang lamban. Kau yang kini mendengarkan, tidakkah kau rasakan denyut itu di dadamu? Denyut yang berkata, "Aku lelah ya, tapi aku belum selesai." Karena kita ini adalah mereka yang menolak tunduk walau lutut sudah gemetar. Di jalanan kota, motor-motor mengerang, menembus pagi yang penuh asap. Mereka bukan pencari kemewahan, mereka adalah pejuang yang menukar waktu dan tenaga demi sesuap nasi, bukan demi gelar, tapi demi hidup esok hari. Dan di pasar, ibu-ibu masih menawar harga, bukan sekadar mencari murah, tapi menyelamatkan sisa uang yang menipis agar cukup untuk satu hari lagi, dan lagi, dan lagi. Begitulah, hidup kini berjalan, bukan dengan lari kencang, tapi dengan langkah-langkah pendek yang terengah, namun terus maju, karena mundur berarti hancur. Dan anak-anak, mereka masih pergi ke sekolah, dengan seragam yang mulai pudar warnanya, tapi dengan mata yang masih menyimpan asa bahwa mungkin esok mereka bisa hidup lebih baik dari orang tuanya. Bukankah itu doa yang kau simpan juga? Doa yang tak terucap, tapi selalu mengalir dalam tiap hela nafas. Aku rela lelah, asal anakku bisa terbang lebih tinggi. Itulah kekuatan sejati kita. Bukan pada otot, tapi pada keteguhan hati yang menolak mati. Dan ketika siang menjelang, dengan terik yang tak kenal ampun, kita masih bergerak, masih mengangkat, masih mendorong. Meski peluh bercucuran seperti hujan, karena diam berarti menyerah, dan menyerah bukan pilihan bagi kita. Kau yang kini menatap layar ini, tidakkah kau tahu bahwa setiap kali kau memilih untuk mencoba lagi, meski kecil, meski terasa sia-sia, itu adalah tamparan keras bagi takdir yang mencoba menjatuhkanmu.
Dan petang pun datang, membawa lelah yang tak terkira. Tulang-tulang merintih, otot-otot memberontak. Tapi hati itu masih berdetak. Esok kita ulangi lagi, dengan luka baru, dengan beban baru, tapi dengan tekad yang lebih pekat. Karena kita adalah tanah liat yang dibakar. Semakin panas, semakin keras, semakin dipukul, semakin kuat menahan. Dan malam itu, saatnya kita bicara dengan diri sendiri. Mengaku lelah, mengaku takut, tapi juga mengaku bahwa esok, tak peduli seberapa gelap, kita akan tetap bangun lagi, kita akan tetap pasang sepatu itu lagi, kita akan tetap buka lapak itu lagi, kita akan tetap dorong gerobak itu lagi. Karena kita adalah nafas hidup yang menolak padam, adalah bara kecil yang tak mau tunduk pada angin kencang. Dan aku, suara yang kini menembus telingamu, adalah saksi bahwa kau yang masih di sini, masih mendengar, masih bernapas meski sesak, adalah pahlawan tanpa bendera. Adalah juara yang tak butuh panggung, karena panggungmu adalah jalanan keras ini, dan medali emasmu adalah tiap hari yang kau taklukkan. Dan subuh menepuk lagi pundak kita. Bukan dengan belayan lembut, tapi dengan cubitan dingin yang berkata, "Waktumu tak banyak, bangkitlah." Maka kita bangkit. Dengan mata yang masih setengah berat, tapi kaki sudah bergerak lebih dulu. Karena hidup tak mau menunggu yang bimbang. Kau, yang kini mendengar kata-kata ini, tidakkah kau rasakan getar yang sama? Getar lelah yang tak diakui? Karena mengaku, lelah artinya mengundang runtuh. Dan kita tak punya kemewahan untuk runtuh. Di luar sana, langit masih murung. Seolah ia pun ikut bingung melihat dunia yang makin kehilangan warna, ekonomi lesu, harga melambung. Tapi kita masih berjalan, masih bertahan. Karena kita bukan angka statistik. Kita adalah daging dan darah yang menolak menyerah. Lihatlah, penjual gorengan di pinggir jalan, tangannya terbakar minyak panas, tapi bibirnya masih mengulas senyum pada pelanggan, karena senyum adalah pelindung terakhir kita. Pelindung dari getir hidup yang ingin menelan mentah-mentah. Dan mereka, para buruh yang pulang dengan baju basah keringat, mereka tak berorasi, tak menuntut dunia, mereka hanya ingin makan malam yang layak dan tidur yang cukup untuk bertahan esok lagi. Kau tahu, itulah kemenangan sejati, bukan pada menaklukkan dunia, tapi pada menaklukkan diri sendiri untuk terus melangkah, walau tiap langkah seperti menendang batu tajam. Dan siang pun menggila, panasnya membakar aspal dan kepala. Tapi di bawah terik itu, masih ada orang-orang kecil yang menantang mentari, karena diam berarti lapar. Dan lapar adalah musuh yang lebih kejam dari segala badai. Kau yang mendengar ini, kau yang kini bergumul dengan resah, ketahuilah bahwa tiap denyut nadi yang kau pertahankan adalah tamparan bagi dunia yang ingin melihatmu tumbang. Dan petang datang, menggiring kita kembali ke rumah-rumah sempit, di mana anak-anak menunggu dengan mata lapar, bukan hanya lapar makanan, tapi lapar pada kehangatan yang makin langka. Lalu kita duduk, menatap dinding-dinding yang bisu, dan di sanalah, dalam sunyi itu, kita mengakui pada diri sendiri, aku lelah, tapi aku belum habis. Aku rapuh, tapi aku belum patah. Malam turun perlahan, seperti tirai yang menutup panggung. Dan di gelap itu, kita menemukan sejenak damai. Damai dalam peluh yang sudah mengering. Damai dalam tubuh yang remuk. Tapi jiwa yang, anehnya, malah makin keras. Karena kita adalah bara yang dipukul, semakin menyala, semakin dihempas, semakin tegar. Dan fajar akan datang lagi, mengulangi siklus ini. Tapi kita pun akan bangkit lagi, karena hidup ini bukan untuk mereka yang menunggu cerah. Hidup ini untuk mereka yang berani menari di tengah badai. Dan kau yang kini masih mendengar,
masih membaca tiap bait ini, kau adalah bagian dari kafilah agung ini. Kafilah manusia-manusia yang menolak tunduk, yang memilih berjalan walau darah menetes di jalan. Dan itu, kawan, adalah kemenangan. Kemenangan yang tak diumumkan, tapi yang gegap gempita di dalam dada kita masing-masing. Dan fajar yang kesekian kalinya menembus jendela retak kita, masih dengan cahayanya yang tak sepenuh hati, seolah berkata, ini bukan pagi untuk bermimpi, ini pagi untuk bertahan lagi. Dan kita, tanpa banyak kata, menggenggam luka semalam dan menjadikannya tameng. Karena hidup ini telah lama berhenti memberi kita pilihan. Kau yang kini mendengarkan suara ini, tidakkah kau rasakan juga denyut sunyi itu? Yang berbisik pelan, kau masih di sini kawan, masih berdiri, walau lututmu gemetar. Dan di luar sana, dunia tetap berputar, bursa saham naik turun bagai badai. Tapi perut manusia tak bisa menunggu grafik naik lagi. Anak-anak masih harus disuapi. Orang tua masih butuh obat. Dan kita masih harus menyambung hidup. Biarpun nafas sudah setengah tercekat. Lihatlah di jalan-jalan kota. Mereka, para pejuang tanpa medali itu, masih mengejar rejeki yang lari lebih cepat dari kaki mereka. Tapi mereka tak berhenti. Tidak hari ini. Tidak besok. Tidak selama darah masih mengalir. Dan siang pun membakar lagi. Mengaduk langit dan bumi dalam panas yang mencekik. Tapi di tengah peluh yang mengalir, masih ada tangan yang mengangkat beban, masih ada kaki yang melangkah. Karena berhenti bukanlah pilihan bagi yang perutnya keroncongan. Dan kau, yang kini menyimak, sadarkah kau bahwa tiap hela nafasmu yang kau paksakan adalah tamparan bagi dunia yang ingin menjatuhkanmu? Bahwa tiap langkah kecilmu adalah makian bagi mereka yang menunggumu gagal. Lalu petang menjelang, menyapu langit dengan jingga yang letih. Dan kita pun pulang, dengan kantong tipis, tapi dengan dada yang, anehnya, masih berdetak. Esok, aku ulangi lagi, dan malah menurunkan tirainya, membelai luka-luka hari ini, dan di gelap itu, kita berdialog diam-diam dengan diri sendiri. Aku tak menang hari ini, tapi aku juga tak kalah. Karena sejatinya, kemenangan itu bukan soal menaklukkan dunia, tapi soal menaklukkan diri sendiri untuk tetap bangun, untuk tetap melangkah, untuk tetap bernapas, meski tiap tarikan nafas bagai serpihan kaca di dada. Dan ketika malam makin dalam dan sunyi makin pekat, kita pun bersumpah dalam hati, aku akan bangkit lagi besok. Dengan segala yang ku tahu, dengan segala yang ku punya. Walau sedikit, walau nyaris habis. Karena kita ini adalah bara yang ditimpa badai, semakin dipukul, semakin menyala, semakin ditekan, semakin keras. Dan esok, fajar itu akan menepuk pundak kita lagi. Mengajak kita menari lagi di tengah badai ekonomi ini. Dan kita akan berdiri lagi. Bukan karena kita tak lelah, tapi karena menyerah, bukan dalam kosakata kita. Karena kita adalah fondasi dunia ini. Yang mungkin tak dikenal, tak dipuja, tapi tanpa kita, dunia ini runtuh. Dan malam ini, kita tidur bukan untuk lari, tapi untuk menyiapkan serangan esok, untuk bertahan lagi, untuk memukul balik lagi, walau pelan, walau kecil, tapi pasti karena kita adalah bukti hidup itu keras, tapi kita lebih keras. Hidup itu kejam, tapi kita lebih tegar. Hidup itu badai, tapi kita adalah karang yang menantang gelombang itu hari demi hari, detik demi detik, sampai dunia lelah memukul kita. Dan kita tetap di sini. Masih berdiri, masih bernapas, masih hidup, masih bertahan. Dan malam belum sepenuhnya usai, tapi kau, ya, kau yang kini mendengarkan ini, masih terjaga bukan?
Masih terbelalak menatap langit-langit kamarmu? Mencari jawaban dari semua pelik yang mengimpit dadamu? Tenang, aku di sini. Mengalirkan kata-kata ini seperti teman lama, yang tahu betul betapa beratnya napas yang kau hela. Betapa nyeri itu tak lagi terasa karena sudah jadi bagian sehari-hari. Kau tak sendiri, kawan. Di luar sana, di gang sempit, di warung kecil, di kamar kontrakan mungil, ada banyak dada yang sesak seperti dadamu. Ada banyak mata yang basah tanpa air mata. Karena air mata pun sudah kering, tersedot habis oleh hari-hari yang lebih kejam dari mimpi buruk. Dan dengarlah, kau yang kini baring, tapi jiwamu berdiri. Ingat, setiap helaan nafasmu malam ini adalah pernyataan perang pada dunia yang ingin kau menyerah. Esok, mentari akan terbit lagi. Bukan sebagai penyelamat, tapi sebagai pengingat. Hai, kau yang bertahan semalam, kini saatnya bangkit lagi. Dan kau akan bangkit. Bukan karena kau kuat, tapi karena kau tak punya pilihan lain. Dan justru di sanalah kekuatanmu bersembunyi dalam keterpaksaan yang berubah jadi tekad. Kau tahu, para pahlawan sejati itu bukan yang berdiri di podium, tapi mereka yang setiap hari bangun dalam kelelahan, namun tetap menyambung hidup dengan segenap sisa tenaga. Lihatlah tukang becak yang masih mengayuh, walau lututnya berkarat oleh usia. Lihatlah pedagang asongan yang menjajakan dagangan, walau tahu pembeli makin sepi. Mereka bukan orang hebat menurut dunia, tapi bagi langit, mereka adalah bintang yang paling terang. Dan kau, ya, kau yang kini mendengarkan ini, adalah bagian dari bintang-bintang itu. Jangan pernah ragukan itu, walau sekujur hidupmu terasa gelap. Karena gelap ini adalah ruang tunggu sebelum fajar datang. Karena fajar sejati itu bukan cahaya di langit, tapi cahaya kecil di dadamu yang terus berkata, "Aku masih di sini. Aku belum mati." Dan kau tahu, kawan, dunia ini tak akan peduli pada tangismu, tapi dunia akan terpaksa hormat pada tiap langkah kecilmu yang tak berhenti. Biarpun rejeki makin surut, biarpun harga-harga menertawakan dompetmu, biarpun utang berdiri di depan pintu seperti setan, kau tetap melangkah, kau tetap hidup. Dan itulah kemenanganmu yang takkan pernah dicatat dalam buku sejarah, tapi tercatat abadi dalam nadi kehidupan itu sendiri. Dan malam ini, sebelum kau terlelap, dengarkan baik-baik suaraku ini. Kau sudah berjuang lebih keras dari yang kau sadari. Kau sudah menang hanya dengan bertahan sejauh ini. Besok, kita ulangi lagi. Bersama mereka yang juga memilih hidup. Bukan karena hidup itu manis, tapi karena menyerah lebih pahit dari segala getir yang ada. Dan malam pun akan kembali. Tapi tak apa, kawan. Karena kini kau tahu bahwa tiap malam bukan akhir, tapi jembatan menuju hari berikutnya, di mana kau akan berdiri lagi dengan dada yang lebih tebal, dengan jiwa yang makin keras seperti batu karang. Karena kita ini bukan debu yang ditiup angin, kita adalah karang yang dicium badai, dan tiap ciuman badai itu malah mengukuhkan kita lebih dalam di tanah kehidupan. Jadi tidurlah malam ini, bukan sebagai pelarian, tapi sebagai penyimpanan tenaga untuk kembali mengangkat beban esok dengan kepala tegak walau pundak merunduk. Karena kau, kawan, adalah penari di tengah badai yang tak menunggu langit cerah, tapi memilih menari di antara petir dan angin. Dan itulah makna sejati dari bertahan. Itulah kemenangan paling agung.